Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di Komposi Rendo bagian 13. 13. Oke, tawa dulu nggak apa-apa, lepasin dulu dong. Um, Komposi Random udah lama banget nggak bersua, udah mungkin setengah tahun, 6 bulanan, karena aku ada skripsi, ada proyek yang apapun itu melelahkan pastinya. Dan kali ini kita akan bertemu dengan salah satu cewek yang ada di Jakarta, di pusat ibu kota. Ada Okta Yufrina Nabela. Bener nggak Bel namamu? Okta Yurifna Nabela. Okta Yurifna Nabela. Oke, Yap. tepuk tangan Ya. dong. Panggil aja Bella ya, biar Oke. gak kepanjangan. Oke. Halo Bel, gimana kabarnya? Everything is good? Baik. Everything is fine. Great. Eh, Sekarang kan mau ngomongin tentang dunia kerja. Kamu itu di Jakarta udah berapa tahun sih Bel? Kalau aku boleh tahu? Oke, aku di Jakarta udah setahunan deh. Setahunan ya? Dari Dari lulus dari 2018. Jember itu ya? Oh iya, Betul, Bella ini dari lulusan Universitas Jember. betul. Lulusan jurusan Sastra Inggris. sastra Inggris. Oke. Pasti pinter banget ya bahasa Inggrisnya ya? Ya, bisa. Soalnya kemarin tuh aku ngajarin adikku bahasa Inggris susah banget gitu loh nangkapnya anak kecil sekarang gitu loh. Kalau Oh ya? nonton 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 film bisa, cuma kalau pelajaran nggak bisa. Gimana dong? Kayaknya harus kursus deh. Iya, Iya. sebut produk aku. Gak apa, oke. Bel, kamu kan udah kerja selama mungkin 1 tahun setengah ini mungkin ya? Atau benar? Atau Iya, lebih? 1 tahun, nggak sampai setengah sih, 1 tahunan lah. Oke. Boleh diceritain nggak? Kamu kerja di mana aja, kemudian prosesnya gimana dari zeronya, dari nolnya sampai ke sini? Oke, Make yours. jadi, pengalaman kerja aku itu ada 2 kali ya. Yang pertama itu aku kerja di International Design Campus, lokasinya itu di Tamrin. Nah, untuk prosesnya itu sih cukup, panjang ya, sampai Mm-mm. sebelum aku dapat kerjaan yang pertama. Jadi aku tuh udah interview kayak ada sekitar 5 kali waktu itu, dan Mm-mm. udah sampai jauh, pasti interviewnya tuh kayak udah sampai di tahap kedua. Nah, itu adalah salah satu alasan juga kenapa aku berangkat dari Malang ke Jakarta waktu itu, karena aku ada interview offline, yang Mm-mm. aku udah tinggal masuk doang nih, tapi gagal waktu itu. Oke, I see. Jadi aku udah stay di Jakarta, aku ikut interview 5 kali dan gagal, sampai akhirnya aku dapat interview ke-6 itu sekitar bulan Oktober 2020 kalau nggak salah. Mm-mm. Posisinya sebagai education consultant, specifically tugas-tugasnya itu antara lain untuk memasarkan kampus desain itu. Mm-mm. Dan juga Oke. kita merekrut student untuk kuliah di situ. Nah, aku di kurang lebih 9 bulan sampai akhirnya aku pindah ke perusahaanku yang sekarang. Oke. Perusahaanku yang sekarang ini startup ya. Jadi beda banget kalau orang biasanya kan startnya tuh dari startup dulu terus ke Mm. corporate. Nah, aku kebalikannya tuh. Oke, Dari oke. corporate dulu ke startup. Ya, Jadi born to different lah. iya, quite different. Kalau di startup ini dia financial, dia 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 finance finance tapi non bank. Oh gitu. Ya, apa namanya, dia udah dari tahun 2018, aku baru di situ tuh sekitar 3 atau 4 bulan inilah, Oke. begitu. Tapi dua-duanya masih jalan ya, berarti ya? Bagaimana? Dua-duanya masih jalan ya? Dua-duanya masih jalan, what do you mean? Aku udah nggak di Udah get out, oke. udah, iya, Tapi karena menurut, ya sebenarnya waktu aku resign itu, bosku yang nggak ngebolehin kan, jadi mm, aku disuruh freelance. oh Awalnya freelance. aku terima tawaran freelance itu, tapi makin ke sini kerjaanku tuh makin banyak. Mm, Jadi aku udah oke. nggak Too kepegang lagi yang much. aku lepas gitu. Oke. Aku di sini Oke. aja. Tapi kalau aku boleh ngomong, kerja di corporate sama di startup itu gimana tuh bedanya? Apakah it's about money atau mungkin passion atau capek atau gimana? Bisa berpindah itu dulu. It depends sih. Mm-mm. Tergantung perusahaannya dan tergantung role kamu apa. Kalau pengalamanku di corporate ya, itu aku Mm-mm. malah cenderung banyak gabutnya.
It's okay kan buat diceritain? Boleh. Jadi karena tugas aku tuh untuk memasarkan kampus, di Mhm, mana sekolah-sekolah itu kan setahun sekali mengadakan edufair ya. mhm, Tahu kan edufair yang iya, orang-orang dari kampus itu datang ke sekolah-sekolah buat ngasih tahu nih ada kampus A dengan program studi bla mhm, bla bla kayak oke gitu dan oke, kasih konsultasi dan sebagainya. Itu hanya setahun sekali dan itu mayoritas di pertengahan tahun sekitar Juli sampai September atau Agustus gitu. mhm, Nah, jadi kebanyakan kalau udah selesai edufair, kita tuh udah sedikit, kerjanya atau load mhm, kerjanya tuh udah berkurang. mhm, Jadi banyak gabutnya. Kemudian kalau di corporate itu, kerjanya juga monoton ya. Jadi menurutmu semua monoton? iya, monoton. Semua orang tuh kayak udah punya job desk masing-masing, jadi kamu ya udah kerjain kerjaanmu aja gitu. Oke Ya oke, udah jadi I get dari it, A sampai Z itu udah kedikte semua. mhm, Cuman yang bikin apa ya, sebenarnya kerja di corporate itu enak, cuman kalau mhm, dibilang gajinya tinggi nggak, gajinya standar aja sih. oke. Dan itu tergantung orangnya juga ya, kita nggak ngerti. Tergantung orangnya juga, dan Mhm, kalau untuk kenaikan gaji itu tidak selalu. oke Tapi oke, beda-beda, setiap perusahaan itu tentunya punya ya, rule-nya beda-beda. oke Cuman oke, kalau dari pengalaman aku, kalau mau naik jabatan itu dia harus sorry, kalau mau naik gaji itu dia harus minimal levelnya itu manajer, baru oke. gajinya naik. Oh, Aisyah aku baru ngerti nih. Hmm, Aduh, betul. udah Itu tahu. kalau di perusahaan aku Ah, ya, ah, maksudnya ah, jangan disamain sama corporate yang lain karena ah. beda-beda pastinya. Oke oke Terus kalau untuk kenaikan pangkat itu pun nggak jelas. oke. Nggak jelas Ya, gimana? jadi nggak jelas tuh dalam artian itu ada teman-teman aku yang udah 2 tahun, Hmm, bahkan ada yang lebih, tapi posisinya masih di situ-situ terus. oke oke. Oh, Nggak oke akan oke. nggak ada kenaikan gaji dan juga nggak ada kejelasan kontraknya akan diperpanjang atau tidak. Cenderungnya Hmm, seperti itu kalau di corporate. oke. Tapi sistem kerjanya itu mudah. Jadi kerjaan kita tuh sekalipun banyak, tapi terasa lebih mudah karena CRM-nya bagus. Apa itu? Terus Kalau CRM itu kayak semacam sistem atau semacam aplikasi yang di dalamnya itu isinya data-data perusahaan atau leads-leads perusahaan gitu loh. oke, Jadi I ya see. jadi misalnya kayak apa namanya, tempat folder kita naro naro Hmm, naro isi-isi apa data-data kita gitu loh. Misalkan aku nih kan aku di bagian sales kan. hmm, Tentunya aku punya leads atau aku punya kontak-kontak calon potensial klien. klien, oke oke. Nah, nanti aktivitas apa aja yang aku lakuin itu akan ke-record di CRM gitu. Oke, got Jadi it. misalkan aku nge-follow up nih, misalnya aku nge-WA calon klien ini, itu nanti Hmm, akan ke-record. Aku make calls, itu juga akan ke-record. Aku meeting, itu juga akan oke ke-record di CRM. Dan itu oke akan kelihatan persentase aktivitasku per minggu, per bulan gitu tuh oke. akan ada Oh, statistikanya gitu. Nah, masalahnya ya. CRM ini kan banyak nih. Iya, Oke CRM itu kan banyak ya. Banyak macamnya, ada Salesforce, ada Zoho, ada macam-macam lah. oke. Oh, Nah, kalau di perusahaan besar itu cenderung mereka punya CRM yang bagus. Mereka punya tools yang bagus gitu. Jadi ketika kamu kerja tuh nggak terlalu banyak yang manual task-nya gitu. Itu oke sih. oke. Itu dari corporate ya, berarti yang pengalamanmu ya. Mm-mm. Oke. Uh-uh. Terus teman-temanku ini yang mungkin lulusan kemarin kayaknya ya, itu walaupun aku kalau boleh cerita, walaupun aku lulusan dari ilmu pemerintahan yang istilahnya untuk aparatur negara gitunya, cuman lebih beralih pengen ke startup seperti yang kamu gitu. Soalnya anak muda kayak katanya tuh yang berkarya, pengen do something better and do something different gitu katanya. Apakah di corporate itu nggak bisa atau gimana? Bukan di corporate nggak bisa, bisa aja. Selama orang-orang di sekitar atau selama environment-nya tuh mendukung. Oke, tergantung Kalau di environment-nya. kalau Ha. di corporate itu terlalu kaku kan, di Mm-mm. corporate itu. Jadi Oke. kayak ya kamu level staff ya staff aja, mungkin kamu 5 tahun lagi baru bisa naik gitu. Mm-mm. Kaku banget dan kerjaannya tuh ya terdikte dari A sampai Z. Tapi Zat. kalau di startup Wah, itu ini nih memang yang aku garis bawahi ya. aku bukannya encourage orang untuk masuk ke startup ya, it different sih. Ya, it It based on depends. people ya. Ya, it depends on your characteristic and what you needs aja kan sebetulnya. Ya, Cuman kalau di startup itu kerjanya itu lebih santai satu dan lebih fleksibel. Jadi you can work anytime, anywhere,
nggak ada keharusan kamu datang ke kantor tuh setiap hari, ataupun Mm-mm. kalau misalkan kamu ke kantor nih pagi terus siangnya kamu pulang silahkan. Kamu mau kerja di mana aja, mau di India, mau di Eropa, di mana aja terserah. Yang penting kerjaan kamu beres gitu. Oke, oke, oke. Gitu. Terus kalau orang-orang di startup itu nggak ada hierarki ya. Mm-mm. Kalau di Biasanya corporate itu kan ada katanya, hierarki kan. posisi yang Kalau aku seperti itu. manajer, kamu staff diam aja deh kalau nggak ditanya gitu. Kadang pula manajer nggak mau nanya bawahannya gitu kan. Mm-mm. Kayak ya udah yang penting kamu ngikutin aja mau apa gitu. Tapi Mm-mm. kalau di startup itu mau VP, mau CEO, mau manajer, mau staff, mau admin, kita semua tuh bareng-bareng diskusi, duduk di rapat, kita ngomongin kebutuhannya kita apa, kurangnya kita apa, kita butuh support seperti apa, kayak gitu sih. Dan semuanya sangat suportif Oh, oke, gitu. itu yang pengen aku Jadi suka banget, betul, supportive-nya. jadi orang bisa melihat potensi kamu. Jadi kamu sekarang mungkin kamu masih di level staff, tapi ketika karena kamu itu sering memberikan ide-ide yang bagus dan kamu dirasa mampu untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar, kamu akan bisa dipromosikan gitu dalam waktu yang dekat gitu. Jadi nggak harus nunggu sampai 2 atau 3 tahun atau 5 tahun. Oh, Kalau kamu oke. memang bagus, kamu bisa kapan aja dipromosikan gitu. Ada Kemudian inovasi-inovasi gitu ya mungkin ya? betul, jadi kalau di startup itu lebih ke orang yang energi, kemudian orang-orang yang mereka Oke. punya banyak apa namanya insight atau Saat creativity, ya. karena itu akan sangat Sudut pandang baru dibutuhkan. mungkin ya atau gimana? Betul, betul sudut pandang baru kayak gitu. Oke, kayaknya menarik juga ya istilah di korporat Hmm, plusnya ini minusnya ini di sorry startup ini dan plusnya itu dan sebagainya. betul. Tadi sampai mana tadi? Kalau kita boleh ngomong tadi. Iya, tadi soal privilege atau Ya, keuntungan-keuntungannya sih. keuntungannya ya. Iya, di startup. Jadi kalau kamu punya kepribadian yang energi, kemudian kamu itu orang yang kreatif dan kamu senantiasa ingin berkembang, kayak startup itu tempat yang bagus buat kamu. Tapi tapi kamu harus lihat juga ya, nggak semua startup cukup bagus. Kamu saya harus lihat landasannya perusahaannya kuat atau enggak gitu. Oke, oke, oke. Mm-mm. Berarti kalau aku Karena bilang, sorry, kalau aku bilang be the right man in the right place mungkin betul. Karena ada startup yang emang dia masih baru rintisan banget dan Mm-mm. juga investornya itu Masih dikit mungkin. masih dikit ya, Oh, investornya masih dikit, modalnya juga dikit. Nah, itu juga susah sih. mm-mm. Masih Cuman kan struggle. karena perusahaan aku kan CEO-nya kan orang Eropa, terus Mm-mm. kita investornya juga kebanyakan dari luar negeri. Jadi kalau dari modal cukup besar. Makanya bisa support banyak hal gitu. Oke, oke, oke. Tapi terlepas dari corporate sama yang dari startup, pengalaman kerja pernah diomelin nggak sama bos? Atau sesering mana diomelinnya? Ayo. Aku di perusahaan lama nggak pernah diomelin. Oke, berarti bagus ya kerjanya. Iya, kalau yang di sekarang juga nggak pernah diomelin sih. Oh gitu. Iya. Soalnya teman-temanku tuh kemarin pada ngomong, "Gi aku mau curhat dong. Aku kena omelan dari A, B, C gitu. Pertama kali kerja." Kan biasa ya pasti ya. Iya, Gitu. pasti Nah, aku mau gitu. tanya ke Bella, apakah Bella pernah merasakan omelan bos atau nonsen? Masih belum ya? It's okay Belum lah. pernah. Jangan pernah. Jangan sampai. Iya. Oke, oke. Bel, kalau aku ngomong, aku kan tipikal orang yang sangat punya apa ya? Punya kreativitas. Hmm. Berarti itu bisa condong ke startup atau sebenarnya di corporate juga aman-aman aja? Apa kreativitasku nanti bisa mati karena aku di corporate yang cuma didikte seperti itu? Menurutmu gimana? Kayaknya kamu akan bosan sih di corporate. Gitu ya. Mm-mm. Berarti teman-teman yang mungkin punya energik, punya do something better atau punya punya pengalaman yang bukan pengalaman, pemikiran yang lebih seger, Inovatif. inovatif ya, Hmm. itu lebih cocok di startup. Hmm. Menurutmu kayak gitu? Betul. Menurut aku. Ya, tapi kalau teman-teman yang nggak suka neko-neko, udah jalan aja gitu, lakuin apa yang di apa ya namanya ya, lakuin yang ada di pikiran atau dari obrolan dari bos atau di mana, lebih baik di corporate gitu. Hmm. Oke, oke. It's such a good thing. Penting juga ya ini ya istilahnya. Soalnya teman-teman tuh masih bingung gitu loh. Bedanya startup sama corporate itu apa sih? Soalnya masih ada beberapa teman yang tanya kayak gitu ke aku gitu. Oke, jadi pada intinya startup itu perusahaan rintisan, Gi. Jadi masih Mm-mm. baru dibentuk gitu. Jadi
Mayoritas startup itu adalah apa, inovasi-inovasi baru, contohnya nih kayak, eee, financial technology atau pinjaman online. Nah, itu kan masih 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 teknologi baru ya. Terus kayak marketplace, kayak Shopee, kayak Tokped, terus kayak kamu tahu nggak apa namanya, Dana, Flip. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh startup, itu masih Oke. baru rintisan dan Oh, itu itu dulu aku merupakan ada satu Dekakorn. Iya, benar. aku apa, Dekakon itu Dekakorn. bidang Kayak apa? startup yang gede kayak sorry yang toko hijau bisa jadi gitu. Bener ya? Ya, ya kayak gitu. Oke, oke. Tapi pengalaman kerja tuh Kayak asik gak gitu. sih, Bel sebenarnya? Kerja itu asik gak sebenarnya? Kerja itu nggak asik cuy, kerja Oh, tuh kamu gak capek. asik? Kayak Oke, oke. kerja, aku kalau Aku kalau tidak kamu menyangka loh, saya tanya, tidak menyangka nggak jawabannya tidak asik. nggak kalau kamu tanya apa namanya, eh, Gimana? apa apa periode-periode hidupku yang paling seru itu saat kita sekolah justru. Oh, I SD, see. SMP, SMA itu seru banget cuy. Kalau kalau aku bisa balik ke situ, aku mau balik ke situ lagi. Oh, Karena apa ya? time Kalau kita travel. sekolah tuh kan kita tuh nggak punya tanggung jawab yang besar kan. Kita kita ya Mhm, udah kita ke sekolah, belajar, mainan sama mhm. temen, terus pulang, Iya. istirahat, tidur. Kalau udah kerja, itu tuh kayak bener-bener tanggung jawabnya tuh udah besar. But you Tanggung got jawab money. Itu pekerjaan. kan Anda mendapatkan uang. Tapi uang juga kan dipakai untuk menghidupi kita, menghidupi orang tua. Muter Jadi aja tetap ya. aja, iya, jadi tetap aja tanggung jawabnya tuh gede gitu. Kalau sekolah kan, ya sekolah kan kita cuman having fun. Aku jadi ingat yang kata-katanya Peter Pan. Don't grow up, it's a trap katanya. Yeah, it's a trap, really. Tapi jangan jangan di itu ya, jangan di not ya. Istilahnya nanti kalau di not tadi nggak mau kerja gitu nanti teman-teman ya. Jangan ya. Jangan. Personal Tetap reason aja ini ya, nanti. ya, betul. Dulu Tapi ada seru kok, apa? tapi enak kok kerja. Mm, Maksudnya kamu jadi bisa menambah skill, kamu jadi belajar banyak hal, ketemu sama rekan-rekan kerja yang punya pengalaman-pengalaman hebat, kamu bisa belajar dari situ, bisa bangun koneksi juga. Nah, itu. Terus Dapat pacar. betul dapat pacar, tapi saya apaan sih Gi? kita kita jujur aja dong. Istilahnya kalau tapi benar kan? Istilahnya dapat tadi jaringan baru, teman Dapat jaringan baru. baru Iya, ya. buat next life-nya gimana? We don't Betul, know. betul, betul. Ya sama itu sih, kalau kita udah menghasilkan duit sendiri, mau belanja-belanja atau mau spend money itu udah nggak sayang lagi kan. Itu Oke, sih. dan ini Mbak, aku punya pertanyaan ke setiap teman-temanku. Pasti aku tanya kayak gini, kamu lebih suka yang based on result atau based on proses? What do you mean based on result or process? Result itu kayak hasil, kayak kita kerja, aku pengen uangnya, aku pengen outputnya. Kalau proses, aku pengen koneksinya, aku punya bisa belajar ini, bisa belajar A, B, C. Kamu lebih suka yang mana? Aku lebih suka yang proses sih. Proses. Kenapa tuh, Betul. kalau boleh? Tahu nih, Karena kita kulik-kulik. karena kalau karena result itu kan depends on the process juga. Prosesnya bagaimana untuk bisa ke result itu kan. Oke, kalau kamu gitu. Mm-mm. Soalnya ada beberapa teman itu yang lebih suka atau orang yang lebih sepuh, yang lebih tua itu kan yang kelihatan mata. Bener nggak? Mm-mm. Yang kelihatan mata itu apa? Ya uang, apa mungkin tabungan atau apapun itu, barang dan sebagainya. Kalau proses kan istilahnya kadang kan tidak tidak terlihat di mata kan gitu loh. Bisa keahlian apapun kan mungkin hanya beberapa orang yang ngerti, ada beberapa yang enggak kayak gitu sih. Tapi Tapi hasilmu itu gimana? akan selalu sepadan dengan usahamu sih. Itu yang Oke, aku oke, percaya. aku garis bawah ya. Gimana tuh? Ya, jadi dulu waktu aku kerja di perusahaanku yang pertama itu Hmm, gaji aku kan ya standar aja lah UMR aja ya. hmm, hmm. Tapi aku nggak pernah ngeluh sih dari situ aku berusaha untuk aku cukup-cupin tuh sekalipun memang pengeluaran per bulannya itu juga cukup besar dan aku ngelihat teman-temanku yang lain juga gajinya lebih gede dari aku tapi aku Hmm. nggak mau ada perasaan iri atau apa karena aku percaya rezeki orang itu pasti sudah diatur sama Tuhan dan semua tuh pasti udah sesuai sama porsinya gitu. Oke, Oke, oke. aku gajinya hanya UMR.
Tetapi aku kan hanya menghidupi diriku sendiri. Orang tuaku juga masih kerja. Kalaupun aku kasih duit ya cuman kasih duit buat jajan aja kan, bukan buat makan mereka atau bukan buat tempat tinggal mereka karena mereka juga masih masih ada pendapatan gitu. Oke. Sedangkan teman-temanku yang lain yang mereka gajinya mungkin lebih gede, ternyata mereka itu harus membiayai orang tuanya. Misal orang tuanya nggak kerja, ada juga yang orang tuanya sakit sampai setiap minggu tuh harus check up, ada juga yang dia harus pakai biaya itu untuk kuliahnya Nah, sendiri, itu tuh ya, kayak benar-benar. gitu. Nah, jadi kayak ya udah rezeki itu udah ada porsinya masing-masing. Dan dari situ aku belajar, oke, aku dapat gaji UMR, tapi apa lagi sih benefit lain yang bisa aku dapatkan gitu. Jadi waktu aku kerja di situ kan corporate-nya kan gede ya. Itu kan base-nya di Singapura, terus cabangnya di 11 negara. Jadi memang minding-nya itu internasional. Aku ada banyak banget rekan kerja yang bule-bule. Ya aku belajar dari mereka. Ternyata bule-bule itu orangnya kayak gimana sih? Ternyata mereka tuh disiplin banget. Mm-mm. Terus mereka tuh sangat menghargai waktu. Terus Mm-mm. mereka juga tidak suka basa-basi dan tidak suka excuses orangnya. Aku To the belajar point gitu ya jadi. betul, aku belajar poin-poin apa yang bisa aku ambil dari mereka. Terus mereka kan orang-orang desain, orang-orang bisnis. Ya aku Waduh, keren belajar tuh, keren desain, tuh. belajar bisnis dari mereka. Sekalipun itu hanya dari obrolan aja ya. Terus aku juga belajar mindset bisnis dari bosku dulu. Terus aku ya belajar gimana caranya untuk teamwork dan lain-lain. Nah, jadi ketika aku keluar dari company itu, akhirnya sekarang aku ditempatkan di tempat yang lebih bagus, di mana skill aku udah bertambah, ya kan, dari yang aku dapatkan di Oke. perusahaan A, Oke. dari perusahaan B, dan aku juga mendapatkan salary yang cukup besar saat ini dibandingkan dengan yang dulu gitu. Oh, oke. Jadi Tapi aku kan ya namanya, oke. iya, jadi ya itulah proses. Kenapa proses itu penting? Karena again hasil kamu itu pasti akan sepadan dengan usaha kamu. Kalau kamu usahanya hanya 50%, ya jangan berharap dapat 100%. Kalau kamu mau Oke. dapat 100%, ya you have to give 100% juga gitu. Oke, oke. Oke. Gitu sih. Kalau kayak gitu bahkan sampai sekarang pun aku ngerasa masih gini-gini aja, posisiku juga masih masih apa Ya belum lah, namanya? masih awal juga Ya, kan. masih awal, masih masih standar. Tapi aku berusaha untuk melihat apa nih yang bisa aku gali di posisi ini gitu. Apa yang Ya, bisa aku pelajari iya. sekarang buat jadi bekal aku ke depan Iya, gitu. iya, iya. Oke, Bel. Eh, tadi Yap. kan udah ngobrolin, kita udah ngalor ngidul ya istilahnya dari A sampai Z, Nah, yang dari sebagainya. Terus em, kalau aku boleh tanya, dengan pekerjaanmu ini sekarang, hmm, apakah itu bisa mendapatkan your truly happiness? that's it. Singkat, padat, dan jelas. Oke, gimana tuh? Oh, aku nggak tahu. Aduh, kayaknya mentok ya. Aku udah Iya, pertanyaannya sangat iya, aduh, ini pertanyaannya menjebak banget ya. so sorry ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi ini pertanyaan yang bagus, Gi. Hmm. I don't really know what my passion is. That's the problem. That's the Oke. problem. Ada orang yang passionnya yang mereka hobinya itu menyanyi, ya akhirnya mereka jadi penyanyi. Ketika mereka Hmm. jadi penyanyi, pekerjaan atau profesinya sebagai penyanyi, mereka tidak merasa itu seperti sedang bekerja. Karena mereka just doing their hobbies kan. Ya, kesukaan Nah, mereka. meanwhile me dari aku kecil, aku tuh nggak pernah bener-bener punya hobi. Ya, kamu dulu pernah ngomong itu ya, nggak salah ya? Iya, aku tuh biasa aja, maksudnya kayak in a lot of things tuh aku biasa aja, in sports juga biasa, terus kayak aku sempet sih suka nulis-nulis cerita, tapi itu ya biasa aja, maksudnya bukan hal yang pengen aku lakuin terus gitu. Ya kalau aku lagi Oke, senggang oke. aja aku gitu, terus masak ya juga aku juga cukup suka masak, tapi bukan sampai kayak, "Oh aku harus masak terus nih." Kayak harus harus bikin masakan-masakan enak atau harus menciptakan masakan-masakan enak, ya I'm fine with cooking, but kalaupun aku nggak bisa masak, ya udah gitu. Maksudnya jadi aku tuh nggak bener-bener punya hobi gitu loh, Gi. Cuman aku tahu potensi aku itu ada di bisnis. Nah, kalau kamu tanya ke depannya aku mau gimana, aku tuh pengen banget punya bisnis aku sendiri. Mungkin di bidang kuliner, mungkin di Oke, bidang oke. kuliner ya. Jadi aku pengen kayak buat, apa namanya, makanan gitu yang atau kafe gitu atau apapun itu aku masih mikir sih sampai saat ini, tapi most probably di bidang kuliner. Itu sih harapan F&B aku berarti ya. gitu. Heeh. F&B betul. Jadi sekarang ini, kalau kamu tanya, ini aku udah happy enggak?
Sebenarnya belum sih. Aku masih kerasa kayak kerja banget gitu. Masih Oke, kerasa oke, kerja oke. banget, kerasa capek banget. Jadi kayak ini bukan passion aku, tapi aku belajar dari sini. Aku ambil beberapa hal, beberapa bekal buat nanti ketika aku udah cukup dengan modalnya dan aku bisa buka bisnis aku sendiri. Amin. Amin, 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 amin. Aduh, jadi dari itu ya, bocor ya tujuannya, Iya. cita-citanya. Iya, aku tuh pengen dari dulu tuh Iyalah, aku nggak pengen apa-apa. bisa punya apa toko atau kafe sendiri gitu. Iya, ya. Itu sih. Iya, ya. Aku jadi keinget omongannya Pak Jokowi. Istilahnya kan dulu, bukan dulu ya, adanya kampus merdeka ini kan karena Pak Jokowi melihat mengkritisi bahwa orang-orang atau teman-teman kita mahasiswa itu belum menemukan passionnya di mahasiswa, belum tentu Hmm, jurusan A itu passionnya dia kan gitu. Akhirnya betul, ada kampus merdeka bisa ngambil jurusan apa? Sorry, mata kuliah ini A, B, C ya gitu. Kalau aku pengen benar-benar. balik lagi, aku juga pengen kuliah lagi sebenarnya, bisa mengulang time travel gitu. Cuman By the kita way, Gi, kamu kan waktu itu keterima ya di Universitas Jember. Terakhir ketemu kamu di situ ya nggak? aduh. Itu jurusan apa, cuy? Aku Aduh, lupa. kita buka masa lalu. Ini buka keturuanku ya sekarang. Gantian ya. Iya, itu kamu jurusan apa sih dulu diterima Aku di UNED? sorry, teknik sipil. And then why? I just leave. Iya, and then why you just left? Eh, kita ngobrol di sini ya. Oke deh, Oke, boleh, nggak boleh. apa-apa, nggak apa. It's okay, it's okay. Boleh. Kan ini pengalaman, ini kan bisa, sorry, ini fair aja. Kamu jangan udah ngomong, aku juga ngomong dong. Gak fair kalau Oke. nggak ngomong. Dulu itu aku sangat berorientasi sekali di istilahnya di bidang yang idamannya arek-arek gitu loh, yang berseragam, yang apapun itu. Akhirnya, tapi aku dulu tuh juga nggak ikut SNMPTN Bel, aku ikut yang SBMPTN kita yang di Jember. SBMPTN keterimalah di itu di Jember. Kemudian karena aku takutnya aku udah bayarin nih, yang istilahnya apa dari UKT, jas pun aku udah dapet, Betul, waktu itu kita jaket, ketemu kan, itu iya, kayak terakhir kali iya deh. terakhir ketemu itu. Terus akhirnya, meanwhile aku keterima juga di Surabaya gitu. Surabaya teknik juga, teknik apa sih namanya, bangunan landasan kalau nggak salah, pokoknya sipil kayak gitu karena aku kan IPA. Tapi ternyata selama 1 tahun itu aku ada pemikiran kayak gini, ini nih yang aku pengen tanya ke kamu juga. Aku udah menjalani selama 6 bulan, berarti kan 1 semester. Sempat aku bermimpi atau ya kepikiran bahwa aku nggak mungkin deh nanti sepanjang hidupku aku mau melakukan hal seperti ini seumur hidupku. Aku nggak mau melakukan hal seperti ini karena aku nggak enjoying banget, nggak enjoy, nggak menikmati, tidak merasakan kesenangan akan hal itu. Tapi Jadi orang-orang, kamu selama 1 tahun itu udah di Surabaya ambil yang teknik itu tadi? mm, 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 mm. Oh, I see, I see. Aku Terus? ngerasain, terus aku istilahnya kata mama kan udah dicoba dulu deh, kamu coba dulu, kalau nggak cocok ya udah kita pindah. Akhirnya aku ngomong kayak nggak cocok deh mah, aku nggak merasakan apa yang aku suka dan aku minati di sana, nggak suka. Kalau orang-orang mungkin orang lain mendapatkan kesenangan, aku nggak mendapatkan kesenangan. Jadi menurutku jurusan apapun itu sebenarnya kan tergantung orangnya juga kan istilahnya. Terus akhirnya sekarang aku pindah di Malang, itu aku ngambil jurusan sosial, ilmu pemerintahan itu sendiri. Jadi ilmu pemerintahan itu bukan jawaban yang asli loh ya, istilahnya yang benar, tapi kan masih still processing gitu, still apa ya, masih berproses juga. Kita pengen apa A B C itu masih belum belum pasti gitu loh, kayak gitu Bel. Oke, jadi kalau aku boleh nanya nih, kenapa kamu akhirnya berpikir kamu mau ambil jurusan kepemerintahan? Maksudnya dari IPA pindah ke sosial Oke, pemerintahan. oke. Dulu tuh aku sangat menggemari istilahnya retorika pemerintahan di Indonesia. Hmm. Aku suka nonton Gundam. Gundam itu kan robot-robotan, bukan robot ya, kayak mecha gitu. Terus ada sisi politiknya. Dan aku merasa untuk mengembangkan karir aku, mengembangkan diri aku yang pengen do something better dan do something untuk berbuat ke orang yang lebih baik, itu harus di bidang kepemerintahan karena itu core-nya dari suatu negara gitu, Bel. Hmm. Kalau kita kalau ngomong makronya ya istilahnya gitu loh. Aku dulu tuh kalau ngomong duit, duit tuh penting, cuman aku tidak merasakan kesenangan di duit. Hmm. Kalau outputnya nanti biasanya kan kalau di teknik kan pasti duitnya banyak, katanya kayak gitu. Tapi aku nggak merasakan kesenangan di situ. Apa itu duit itu berguna kan tidak pasti. Betul, betul, betul.
betul. Nah, tadi makanya aku tanya, what is your truly happiness gitu loh. Kalau aku biasanya itu sekarang ngambil sesuatu itu dari 2 dari 3 pilihan. Ada passion, money, sama family. Kalau pekerjaan A, contoh pekerjaan A bisa menutupi dari passion dan juga moneyku, keluarga enggak, ya it's okay aku ambil karena lebih banyak probabilitas saja kayak gitu. Apa kamu sudah menerapkan seperti itu di kehidupanmu atau gimana? Dari awal pun aku lebih lebih mengedepankan apa yang aku suka sih, apa yang bikin aku Nah, happy sih. itu. Nah, dulu itu aku belum bisa jujur sama diriku sendiri. Ekspektasi orang itu selalu diutamakan istilahnya. Oh, Aku tahu, Gi. I know. gitu kan. Rasanya kayak kamu bagus di sini deh, bagus di ini deh. Terus aku ngikutin aja, ternyata tapi nggak sesuai dengan apa yang aku pengen. Hmm, Akhirnya ya getting lost, aku tersesat tahu, Gi. gitu. Aku tahu. Dan aku juga kayak gitu karena ya di family terutama ya yang Mm, high expectation banget ke aku gitu. mm, Apalagi kakak aku kan di bidang science, di bidang mm, kesehatan. mm. Terus dia tuh pinter ya di hal-hal science, pak, Bella math juga gitu pinter dia kok. pinter. But not better, but not that good. Ya terus aku kan kurang ya di situ. Aku kan Mm, lebih ke IPS ya, lebih ke mm, bahasa mm, gitu kan. mm. Ya dulu tuh juga aku pas masuk bahasa tuh banyak yang nanya Oh kayak ya, lu mau jadi disclaimer ya. apa? Bella itu jurusan bahasa dulu ya. Iya, kayak lu mau jadi apa itu banyak banget pertanyaan kayak gitu. Tapi nggak dari Iya. ibuku sih. Ibuku selalu Oke. support ya. Ibuku selalu tahu kalau aku tahu apa yang aku mau dan dia akan selalu dukung gitu. Wah, Tapi lebih ke orang-orang di family di keluarga besar di ya itu lebih circle kayak ya kita bertanya-tanya. bilang. Iya, terutama waktu aku kuliah ambil jurusan sastra Inggris. Kenapa aku pilih sastra Inggris? Well, aku tuh untuk ke yang lain-lainnya tuh nggak begitu suka. Oke. Lebih ke aku nggak tahu aku harus ngapain dan aku nggak mau mengambil keputusan yang aku nggak tahu aku harus ngapain gitu loh. Ngerti nggak? Aduh, Misalkan aku itu nyesek disuruh banget ke ya ke aku ya kayaknya. iya, misalnya aku disuruh ke Ancol nih. Mm, Terus aku mau ngapain di Ancol gitu. Aku nggak tahu kan. mm, Ngapain aku ke Ancol aku nggak akan ngambil gitu. Jadi aku tuh pengen aku tuh selalu melakukan apapun yang aku tahu aku harus ngapain di situ. Terutama kerjaan juga aku kayak gitu. Jadi aku ambil kerjaan itu yang aku tahu aku harus ngapain gitu. Nah, waktu aku kuliah, waktu aku pilih jurusan itu awalnya aku ngambil sastra Jepang. mm. Kenapa? Karena aku waktu itu picturize Jepang ini kan lebih punya potensi yang lebih besar dari Inggris ya, karena nggak banyak tuh orang yang ambil sastra Jepang. Oke, Bel, lanjut. Oke, oke. Jadi tadi sampai di sastra Jepang ya. Ya. Kenapa aku awalnya pengen ambil sastra Jepang? Karena menurut aku potensi kerjanya tuh lebih besar. Karena kan kalau bahasa Inggris kan kayak memang sudah requirements-nya harus bisa bahasa Inggris di Mm, hampir semua role of job ya. mm, mm, Tapi kalau di Jepang itu kan masih ada beberapa apa namanya perusahaan asli Jepang yang memang requirement-nya itu butuh karyawan yang bisa paling nggak N1 atau N2 gitu kan kemampuan bahasa Jepangnya. Terus ya. aku juga pengen banget bisa lanjut S2 di Jepang gitu. Nah, itu dulu gambarannya. Terus aku daftar Sesimpel itu lah. dulu ya, sesimpel itu dulu ya. Sesimpel itu aku tuh eee, kuliah itu tuh berdasarkan apa yang aku mau aja, apa yang aku suka gitu. Mm, Aku ngelihat, oh aku enjoy nih belajar ini, ya udah itu aja yang aku ambil gitu. mm, mm, Nah waktu aku daftar di sastra Jepang itu, nggak keterima SNMPTN ya, itu mm, nggak keterima. mm. Ya mungkin aku terlalu neko-neko sih cuy, aku pilihnya UGM, kan terlalu berlebihan ya, mohon maaf. Tapi ya udahlah, mimpi memang harus ketinggian kan. Ya. Ya udah, aku ambil di UGM nggak masuk, terus akhirnya aku SBMPTN, Mm, ambil, di Malang, mm, terus abis itu aku, nggak ambil di Surabaya emang karena aku nggak suka tinggal di Surabaya. mm, Aku mm, pernah lomba di situ dan aku nggak suka, jadi ya udah aku skip. mm. Terus Oke, baru pilihan keduanya di Jember, tapi bukan oke. sastra Jepang, tapi sastra Inggris, terus nggak masuk, akhirnya aku masuklah di sastra Inggris gitu. Nah, Oh, pilihan kedua berarti. waktu Sorry. iya, pilihan kedua, waktu itu aku kayak, "Kenapa ya masuk sini?" Gitu, kayak aku nggak tahu aku harus ngapain kan dan aku juga ya aku suka sastra Inggris, cuman akhirnya kan plan aku jadi berubah tuh. Yang awalnya plan aku pengen pengen lanjut S2 ke Jepang, terus aku pengen untuk kerja di perusahaan internasional, akhirnya kan harus berubah tuh.
dengan aku masuk ke sastra Inggris. Awalnya juga aku kayak kamu, aku sempet mikir kayak, "Apa aku salah ambil jurusan ya? Apa aku coba SBMPTN lagi tahun depan ya?" Mhm. Tapi aku sayang waktunya kan, aku udah habis 1 tahun buat ngulang lagi gitu, akhirnya ya udah aku berusaha untuk, gali apa yang aku bisa dapatkan di Jember itu sampai aku bisa lulus, gitu. Oh, dan sekarang udah jadi apa ya, aku bilang kamu ya, seorang yang berani untuk do something better di Jakarta dengan kota besar. Masih aku di sini sih, aduh. Kayaknya aku harus belajar banyak ke kamu deh. Boleh boleh boleh. Berapa tarifnya? Bisa didiskusikan ya kalau itu ya. Oke, Ya oke. tapi akhirnya sekarang pun kerjaan aku nggak di bidang sastra Inggris ya. Ya Nah, tapi itu. bahasa Inggrisnya sih kepakai, terus Mm, komunikasinya sih kepakai, cuman lebih condong ke bisnis kan sekarang gitu. ya, Jadi itu sih, jadi rencanaku memang benar-benar berubah tapi ya Tuhan pasti lebih tahu lah ya, gitu. Yang penting that's it. kita menyerahkan diri aja ke Tuhan gitu, Tuhan yang kasih lah apa yang menurutnya terbaik buat kita, kita jalani aja sebaik mungkin gitu Nah, sih ya, nah. cie cie cie. So bijak. Gak apa. Seru juga ya Bel yang kita ngobrolin tentang dunia kayak gini ya Iya, istilahnya. Soalnya aku sekarang kan fresh graduate, mau step mhm, up untuk dunia kerja istilahnya. Masih ngelamar-ngamar sih Bel, tapi ya nggak tahu deh gimana. Kayak gitu deh. Terus Bel, pesan terakhir buat teman-teman yang istilahnya bukan fresh graduate aja ya, yang udah mhm. bekerja terus capek, bingung mau resign atau mau ngobrol sama bos gimana enaknya itu menurutmu gimana? Pesan kamu deh buat kamu yang saling menguatkan sebagai manusia instan Indonesia. Oh yes, berat ya Bos. Ya pesan aku cuman ya semoga teman-teman semua berhasil mendapatkan, job atau pekerjaan sesuai dengan passion-nya, pokoknya do whatever, makes you happy. Just do Ya, whatever makes you happy. Kalau kamu rasa kerjaan kamu sekarang ini cannot lead you anywhere, ya think about it again. Dan coba untuk gali apa yang kamu butuhkan dan coba untuk cari itu. Tapi kalau misalkan kamu cuma jenuh-jenuh biasa karena aktivitas kerja atau mungkin cuma merasa capek biasa, merasa bosan hmm, itu wajar kok, wajar pasti oke, kita merasa bosan dan merasa jenuh. Ingat lagi deh kamu untuk dapat pekerjaan ini tuh kamu perlu menunggu berbulan-bulan, melewati fase interview berkali-kali, mm, dan kamu dulunya tuh sangat menginginkan posisi ini gitu. Jadi ketika kamu bosan, coba deh inget-inget masa itu lagi. Cara kamu untuk dapetin kerjaan ini tuh berat banget dan kamu udah mm, sampai di sini, masa kamu mau buang sih, gitu. oke, Tapi kalau memang menurut kamu posisi kamu sekarang ini tidak membawa kamu ke tempat yang lebih baik, ya kamu bisa cari opportunity lain yang lebih cocok, gitu. oke. Thank you for today ya Bel. Thank you Gigi for having me as your next guest. I am honored, thank you. Sami-sami. Oke Bel, thank you buat hari ini ya. Buat teman-teman yang Yap, bekerja dan juga masih istilahnya fresh graduate lah atau masih mmm, bingung mau kerja apa, tetap semangat. Tuhan pasti ada kok, bisa do something better. betul. Oke. Thank you Bel buat Betul. hari ini. Say Siap, bye. sama-sama. Bye-bye Bye. everyone.